Pemirsa Mona Lisa, menyongsong pemberlakuan new normal yang telah dicanangkan Bupati Simalungun, Dr. J.R. Saragih SHMM, dalam melakukan aktivitas ke depan. Hotel Inap Rapat, salah satu hotel BUMN yang tergabung di dalam PT Hotel Indonesia Group dan tersebar di seluruh Indonesia seperti Jawa, Sumatera, dan Bali, telah melakukan standar protokol kesehatan dalam melayani tamu yang berkunjung ke hotel, mulai dari melakukan cuci tangan, pengukuran suhu tubuh, menggunakan masker, sampai dengan standar pembersihan publik area, dan juga pembersihan outlet serta kamar tidur secara periodik dan berkesinambungan. Ya, pemirsa Mona Lisa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita saat ini berada di Kota Prapat, tepatnya di Hotel Inap Rapat, salah satu perusahaan BUMN yang sedang melakukan tahapan pra-new normal. Artinya, kesiapan-kesiapan yang akan dilakukan terhadap tamu yang akan menginap di hotel ini. Kami ingin membawa pemirsa untuk melihat secara langsung penerapan protokol kesehatan yang dilakukan oleh manajemen Inap Rapat. Anda boleh saksikan dan Anda boleh lihat. Silakan. Pemirsa, salah satu kesiapan protokol kesehatan yang dilakukan manajemen Ina Hotel yaitu penyemprotan desinfektan, hand sanitizer, serta termogan. Anda akan saksikan bagaimana kita akan mempraktekkan setiap tamu yang datang ke Hotel Inap Rapat. Pemirsa, ya pemirsa, ternyata suhu badan yang sudah diukur terhadap diri saya 35 derajat. Artinya kita dalam kondisi normal. Dan ini salah satu persyaratan protokoler juga, yaitu hand sanitizer. Ini yang dilakukan untuk semua tamu yang datang ke Inap Rapat. Pemirsa, semua telah dipersiapkan, semua telah dilakukan protokol kesehatan terhadap keamanan, kenyamanan dari para tamu yang hadir dan berkunjung di Kota Prapat ini. Untuk selanjutnya kita akan jalan-jalan lagi, melihat secara langsung, secara dekat kondisi daripada kesiapan daripada Inap Rapat untuk memasukin pra new normal. Pemirsa, mari kita. Selamat sore. Gimana kondisinya Bu untuk persiapan artinya melaksanakan protokol kesehatan? Protokol kesehatan tetap dijalankan walaupun pra new normal sudah mulai akan dijalankan ya? Iya, benar. Oke. Ya, pemirsa Mona Lisa, itulah tadi keterangan daripada karyawan di Inap Rapat. Kita akan jalan dan melihat secara langsung untuk ke dalam. Pemirsa, silakan. Oke. Ya, pemirsa Mona Lisa, Anda boleh saksikan para tamu melakukan protokol kesehatan, yaitu cuci tangan yang sudah dipersiapkan oleh manajemen Ina Hotel. Pemirsa boleh saksikan, artinya saat ini kondisi kenyamanan para tamu tetap dijaga dan tetap diwaspadai. Pemirsa, mari kita lihat selanjutnya.
Anda boleh saksikan setiap tamu yang hadir di Ina Hotel, semua peralatan artinya koper, tas, semua disemprot desinfektan. Ini yang akan dilakukan untuk kenyamanan para tamu yang hadir di Ina Prapat. Ya, pemirsa Monalisa, kita lihat petugas melakukan cek suhu badan, ternyata normal, berarti sudah selesai dan bisa masuk untuk menginap di Ina Hotel. Pemirsa Monalisa, itu tadi pengecekan suhu badan yang dilakukan oleh pihak manajemen. Petugas melakukan cek suhu badan, dan ini dilakukan bukan hanya semata untuk apa ini, dan akan menjadi prioritas dan menjadi protokol kesehatan yang ada di Ina Hotel. Pemirsa, mari kita tanya-tanya dengan tamu yang tadi. Ini tadi Bapak siapa sebenarnya? Pak Arifin. Ini Pak Arifin tadi sudah melakukan cek kesehatan untuk protokol kesehatan yang dilakukan oleh pihak manajemen Ina Hotel. Pak, kita mau nanya nih, merasa terganggu nggak apa yang dilakukan oleh pihak manajemen, Pak? Tidak. Tidak. Artinya protokol kesehatan itu tetap dijalankan, Pak, ya? Iya, kami lebih mendukung karena untuk kenyamanan kami juga begitu. Artinya kegiatan yang dilakukan pihak manajemen dengan protokol kesehatan yang dilakukan, artinya Bapak mendukung ini? Ya, mendukung. Mendukung, ya. Rencana menginap berapa hari, Pak, di sini? 1 malam aja. 1 malam, Pak, ya. Oke, Pak, selama menginap kami mohon maaf telah mengganggu kenyamanan orang Bapak. Ya, pemirsa, itu tadi kita bincang-bincang dengan Pak Arifin menerapkan protokol kesehatan yang dilakukan oleh pihak manajemen Ina Hotel. Pemirsa, ayo kita jalan-jalan ke dalam lagi. Ya. Ya, pemirsa Monalisa, saat ini kita berada di ruangan restoran yang ada di Ina Hotel. Mereka manajemen juga menyiapkan tempat sesuai dengan kondisi daripada protokol kesehatan, yaitu social distancing yang harus diterapkan oleh pihak manajemen, yaitu menjaga jarak. Yang kemarin kita ini lihat ini terlalu padat, sekarang sudah nampak pemirsa untuk tamu bisa duduk dengan jarak 1,5 meter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Monalisa. Saat ini kita berada di Ina Hotel. Kita melakukan kunjungan, melihat secara jauh kondisi daripada pelaksanaan penerapan new normal yang ada di Kota Prapat. Penerapan sesuai dengan protokol kesehatan yang dilakukan oleh Ina Hotel sendiri. Terbukti kita pada saat ini makan siang itu diberi box, ya, seperti nasi kotak, dan dengan jarak sesuai dengan protokol yang ada, artinya social distancing yang ada itu sudah diterapkan. Dan saat ini pemirsa, kita makan siang bersama dengan Bang Satria Jambu, Andi, ya, Andi kecil, Andi kecil, ya. Dan kita saat ini sedang makan siang, pemirsa. Ayo makan siang karena saat ini jam makan siang. Pemirsa, saat ini kita akan melihat secara langsung kondisi daripada kamar yang ada di Ina Hotel, sistem SOP yang dilakukan untuk menjaga kesehatan dari pandemi COVID-19. Pemirsa ingin tahu? Let's go. Ya, pemirsa Monalisa, Anda boleh saksikan para office boy dilengkapi dengan APD, ya, seperti tutup kaca, masker, sarung tangan, sehingga untuk
proses SOP yang dilakukan pra new normal yang dicanangkan oleh Bupati Simalungun itu telah diterapkan oleh manajemen Ina Hotel. Dan Anda boleh saksikan para office boy dilengkapi dengan APD. Ayo pemirsa, kita lihat bagaimana pembersihan kamar yang akan dilakukan. Anda boleh saksikan bagaimana penyemprotan yang dilakukan oleh room boy. Kondisi daripada kamar yang sudah tamu check out. Pemirsa boleh saksikan. Ya pemirsa, kita saat ini akan bincang-bincang dengan room boy daripada Ina Hotel. SOP yang dilakukan dalam setiap kamar yang dibersihkan setelah tamu check out. Bang, bisa ceritakan kondisinya, Bang? Artinya prosedur yang dilakukan untuk menjaga pandemi COVID, mata rantai pandemi COVID-19. Ya, terima kasih. Biasanya kalau tamu check out, kita langsung pembersihan, tapi sebelumnya kita lakukan penyemprotan disinfektan ke kamar yang baru check out. Dimana sebelum kita masuk ke kamar, kita bersihkan dulu gagang pintu ataupun handle pintu dengan disinfektan seperti ini, disemprot untuk memastikan, untuk memutus rantai COVID-19, untuk memastikan bahwasanya aman ketika membuka pintu. Kemudian setelah disemprot, dibuka pintunya, langsung kita semprot disinfektan Di dalamnya? ya, di dalam seluruh kamar. Disinfektan itu waktunya membutuhkan 10 menit. 10 menit penyemprotan di dalam ya? Iya. Setelah dilakukan penyemprotan, berapa lama artinya ditutup? 10 menit cukup ya, Pak. 10 menit 10 cukup? menit baru masuk petugas untuk pembersihan kamar. Untuk pembersihan kamar? Iya. Oh, seperti itu dia SOP yang dilakukan oleh manajemen Ina Hotel ya? Iya, 10 menit ya, Pak. Dibutuhkan waktunya. Oke Bang Saljali, demikian pemirsa Mona Lisa, itu tadi keterangan dari room boy Ina Hotel yang melakukan rutinitas setiap harinya ketika tamu yang telah check out dari pemirsa Mona Lisa. Tadi kita telah melakukan kunjungan ke salah satu hotel, yaitu Hotel Ina Prapat, yang sebagai salah satu hotel BUMN yang tergabung di dalam PT Hotel Indonesia Group, tersebar di seluruh kota di Indonesia, terutama di Sumatera, Jawa, dan Bali. Kami telah melakukan investigasi langsung new normal yang dinyatakan oleh Bupati Simalungun, Bapak Dr. JR Saragi, bahwasanya untuk meningkatkan perekonomian Kota Prapat, salah satunya penunjang adalah sektor pariwisata. Untuk itu, kami melakukan investigasi, melihat secara langsung apa yang dilakukan oleh pihak manajemen perhotelan yang ada di Kota Prapat ini. Dan ini kita lakukan di salah satu hotel, yaitu Ina Prapat. Mereka telah menerapkan protokoler kesehatan. Pemirsa, Kota Prapat salah satu destinasi Danau Toba di wilayah Kabupaten Simalungun yang sedang berbenah menaikkan taraf hidup ekonomi daripada. Baik, pemirsa Mona Lisa, sebelumnya Sekretariat GTPP COVID-19 di Kabupaten Simalungun, Mixnon Andreas Simamora, didampingi Humas Akmal Siregar dan Lok Insinyur Topot Saragi kepada Mona Lisa menjelaskan. Baik, selamat pagi. Kami dari gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Simalungun memberikan keterangan terkait dengan situasi Danau Toba yang kita sudah terapkan persiapan atau uji coba di normal di sektor wisata, khususnya di sekitar Danau Toba Prapat. Ini dimaksudkan agar perekonomian dari sektor pariwisata boleh bertumbuh. Sudah 3 bulan masyarakat sekitar Danau Toba yang menggantungkan
kehidupannya dari pariwisata Danau Toba tidak melakukan aktivitas apa-apa. Dan kita melihat sambil menggerakkan perekonomian ini juga kita tetap mengantisipasi atau mencegah berkembangnya COVID-19 ini. Pemutusan rantai tetap kita lakukan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Setiap masuk ke hotel itu sudah dimulai dengan termogan, kemudian cuci tangan, memakai masker. Kalau bawa koper, ini kopernya kita sterilkan dengan penyemprotan disinfektan. Di setiap hotel juga sudah ada petugas medis yang apabila ketika dilihat ada yang memiliki gejala-gejala klinis, itu langsung di rapid test. Ketika di rapid test menunjukkan ada kecenderungan katakanlah positif, ini harus segera kita tangani. Demikian juga dari sektor karyawan sendiri, karyawan hotel, semua secara bertahap sudah di rapid test untuk menjamin kesiapan hotel, kesiapan karyawan menerima para tamu, sehingga tamu tidak khawatir bahwasanya malah dari hotel sumbernya, karena semua kita rapid test. Demikian juga di sekitarnya nanti restoran, kita akan atur jarak, pelaku-pelaku wisata lain, souvenir, kita akan tata dengan baik, dan itu sudah ditata dengan baik, dan 24 jam diawasi oleh TNI Polri, Satpol PP, dan juga Dinas Perhubungan. Di sektor angkutan danau, kapal-kapal ini juga sudah ditata bagaimana letak duduknya dan bagaimana prosedur naik ke kapal. Semuanya ini kita lakukan. Kita menerapkan new normal, ini lebih baik daripada kita diamkan, karena masyarakat juga sudah bergerak. Daripada tidak ada penataan yang baik dengan pemutusan rantai ini, karena kita tidak PSBB. Simalungun memang merah, tapi tidak PSBB. Kalau dibiarkan semua demikian, nanti sembarangan semua. Jadi sambil memutus rantai ini, kita uji coba penerapan new normal, normal beraktivitas dengan gaya hidup yang baru, dengan protokol kesehatan yang ketat. Kami yakin ini akan sejalan, perekonomian sektor wisata tumbuh, tetapi mata rantai COVID-19 tetap bisa kita antisipasi, kita cegah untuk tidak berkembang. Itu mungkin. Mungkin boleh dicek kepada masyarakat di sekitar Danau Toba, mereka sekarang sudah bergiat lagi, tidak hanya hidup dengan ketakutan karena corona ini dan tidak melakukan aktivitas apa-apa. Sudah semakin tumbuh sektor pariwisata ini, dan kami pantau sampai saat ini tidak ada perkembangan COVID-19 sana karena protokol kesehatan sudah ketat. Bahkan sekarang kita sudah uji coba lagi ke sektor pasar tradisional. Selama ini pasar tidak ada kita PSBB, mereka tetap berjualan, tapi kita khawatir malah kalau bentuk begini akan makin banyak berkembang virus ini. Tapi dengan penerapan new normal, di pasar pun dikatur jarak, pakai masker, cuci tangan, dan pakai termogan. Saya rasa sektor pasar lagi coba kemarin Sidamani, ini juga akan kita terapkan dari mulai wisata, kemudian kita coba lagi di pasar, nanti sektor-sektor yang lain akan kita ketatkan dengan prinsip new normal. Toh juga kita tidak PSBB. Kalau PSBB tentu semua dilarang. Tapi sekarang kita tidak PSBB, daripada mungkin bisa lihat situasi kalau kita tidak PSBB, sembarangan masyarakat, sembarangan pelaku usaha. Dengan new normal ini semua makin tertata, perekonomian bisa berjalan, tetapi rantai penyebaran virus kita potong. Baik, secara bertahap gugus tugas sesuai dengan arahan Ketua Gugus Bapak Bupati Simalungun, ini akan secara bertahap kita coba hidup baru, new normal. Normal dia, tapi dengan kebiasaan baru. Dimulai dari uji coba sektor pariwisata, Danau Toba khususnya. Kita mulai uji coba lagi pasar. Nanti kalau sudah melihat penurunan signifikan, kita tidak merah lagi, semua kita buka, kita sudah siap. Tetapi dengan pengawasan yang ketat. Kami juga menghimbau semua pelaku usaha, restoran, bukan hanya daerah wisata. Selama ini tidak kita tutup, tapi kita berharap masyarakat juga sudah berpikiran new normal, mengatur jarak. Tempat makan yang biasanya bisa untuk 50 orang, batasi, cukup 20 atau maksimal 25 orang. Jarak 1 meter. Demikian mungkin dari sektor-sektor lainnya boleh beraktivitas karena kita tidak PSBB, tetapi gugus akan lebih mengawasi lagi protokol kesehatannya. Itu mungkin. Betul. Tapi kita hal-hal yang tidak urgent sekali jangan dulu. Karena kalau seperti pasar, rumah makan kan tidak bisa kita tutup terus. Iya. Kalau kita bukan PSBB. Tetapi kalaupun mereka beraktivitas,
untuk perekonomian ini. Kita sektor perekonomian yang mau kita bangkitkan dulu, tetapi mematuhi dengan ketat protokol kesehatan. Contoh yang lain yang belum kita buka, pendidikan, karena belum berpengaruh signifikan kepada perekonomian, tidak mengganggu kehidupan sehari-hari masyarakat. Untuk pendidikan kita masih sistem online, belajar dari rumah. Dari sektor perekonomian dulu yang kita uji coba untuk dibuka pelan-pelan dengan mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Kita berkali-kali dan berulang kali melalui rekan-rekan media, melalui perangkat di bawah sampai tingkat kepala desa atau pangulu di sini, sampai ke Gamot, ke Huta RT RW, kita menghimbau, mensosialisasikan, mengedukasi masyarakat untuk sekarang harus berubah dengan gaya hidup yang baru, yakni belajar semakin bersih dengan setiap saat cuci tangan, memakai masker, mengatur jarak. Karena sampai saat ini vaksin belum ditemukan. Sampai kapan kita harus mengurung diri di rumah? Tapi kalaupun keluar, boleh keluar, tetapi mengatur jarak, memakai masker, dan cuci tangan begitu bersentuhan dengan benda atau apapun. Itu yang selalu kami himbau kepada masyarakat untuk beraktivitas, tetapi dengan gaya yang baru, hidup yang baru, lebih normal. Tetapi juga kalau belum perlu kali keluar rumah, lebih bagus tetap di rumah saja. Kecuali untuk ekonomi. Kalau kemarin kan asli posko-posko, bahkan banyak portal-portal di tiap gang atau tiap dusun atau huta di Simalungun ini yang tidak memperbolehkan orang luar masuk. Kalau sekarang kita minta itu dibuka, tetapi fungsinya tetap beralih menjadi edukasi dan sosialisasi. Siapa yang datang, mana maskermu? Cuci tangan dulu di situ, itu tetap kita lakukan, tapi jangan lagi di portal. Bolehlah masuk, tetapi dengan mematuhi protokol kesehatan, paling tidak memakai masker yang masuk tersebut. Itu mungkin kita himbau ke desa-desa supaya jangan gegabah, tetapi jangan terlalu khawatir. Dan tetap waspada ya? Waspada itu yang paling utama. Baik, untuk Kabupaten Simalungun, kalau yang positif hasil swab COVID-19 itu ada 24 orang, terdiri dari saat ini yang masih dirawat 13, yang sembuh sudah 10, yang meninggal 1. Total keseluruhan yang sudah terjangkit di Simalungun 24. Ada ODP 41, ada PDP 8. Dan situasi ini kita belum bisa katakan aman, makanya masyarakat tetap waspada. Dan kami juga menghimbau apabila dilihat ada yang memiliki gejala klinis atau baru dari daerah yang luar daerah, segera laporkan. Semua aparat medis dari tingkat puskesmas sampai ke gugus tugas di kabupaten, di rumah sakit kita sudah standby. Bahkan rumah sakit perdagangan kemarin sudah mencoba menerapkan memakai BCM, TCM itu seperti swab untuk ya, tes cepat molekuler untuk menentukan atau melihat ada tidak virus tersebut, virus corona. Tapi sekali lagi, kalau ada gejala klinis, jangan ragu, laporkanlah. Simalungun siap untuk penanganan kesehatannya. Semua fasilitas kita sudah standby dan sudah siap untuk menangani, walaupun kita tidak berharap banyak yang terpapar. Medis siap, sarana siap. Itu mungkin yang kami himbau kepada masyarakat, jangan ragu kalau ada merasa gejala-gejala klinis yang terkait dengan COVID-19 ini. Ini ada dirawat di beberapa rumah sakit, ada di Rumah Sakit Umum Perdagangan, ya, ada di Batu 20, Rumah Sakit Darurat COVID-19, dan ada di Ronda Hai. Ini 3 rumah sakit ini masih kita standbykan, terutama yang Perdagangan dan Batu 20. Penyangganya Parapat dan Ronda Hai. Sekali lagi, Kabupaten Simalungun gugus tugas sudah menyiapkan segala fasilitas kesehatan apabila terjadi hal-hal yang terburuk atau banyak masyarakat yang terpapar. Tapi kami berharap kalau dengan protokol kesehatan waspada tidak ada penambahan yang signifikan, bahkan bisa menurun dan akhirnya hilang dari Kabupaten Simalungun ini COVID-19. Kami tetap berhimbau tetap di rumah untuk melaksanakan aktivitas yang bisa dilakukan dari rumah. Tetapi kalau aktivitas harus keluar rumah, terutama untuk bekerja atau sektor perekonomian, patuhi protokol kesehatan, memakai masker,
rajin mencuci tangan apabila menyentuh barang atau benda, kemudian menjaga jarak, dan istirahat, olahraga, makan yang bergizi. Sekali lagi, apabila harus keluar rumah, patuhi protokol kesehatan. Demikian mungkin. Ya pemirsa, dari Kota Prapat, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Satria Wibowo, Andi, Mona Lisa mengabarkan.